Salam, kita jumpa lagi di channel Iska Sugiarto, renungan sederhana dan relevan. Teman-teman, kali ini kita masih belajar dari tokoh Alkitab yang bukan nabi dan bukan rasul, namun dari orang biasa yang hidupnya berdampak bagi sesama. Tokoh kita kali ini adalah perempuan Samaria. Ya, perempuan yang juga tidak disebutkan namanya, seperti gadis kecil di rumah Naaman yang lalu kita sudah membahasnya. Saya tidak tahu alasan mengapa nama perempuan ini tidak disebutkan namanya. Namun yang saya yakini ada hal yang lebih penting daripada nama perempuan itu, yaitu apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Dan tentunya tentang Mesias yang bersedia menemuinya, menyampaikan keselamatan, menyampaikan jalan hidup dan kebenaran, yaitu ada dalam dirinya sendiri. Teman-teman, kali ini kita mau fokus belajar dari perempuan Samaria yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 4. Kisah ini terkenal dalam Perjanjian Baru. Ini adalah kisah tentang pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur di sebuah kota yang bernama Sikar. Meskipun agak kontroversial, tetapi kisah ini menunjukkan betapa Yesus memang sangat ingin orang Samaria mendapatkan keselamatan. Seperti ditulis dalam ayat 4, ia atau Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus tidak ingin diskriminasi kepada orang Samaria itu terjadi terus-menerus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kebanyakan selama ini. Teman-teman, saya coba ceritakan secara ringkas lagi kisah ini supaya kita semua mengingat dan mengerti konteksnya. Jadi pada suatu hari, Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea, dan mereka melewati wilayah Samaria. Biasanya tidak pernah orang Yahudi kalau mau dari Yudea ke Galilea atau sebaliknya itu melewati wilayah Samaria. Dia selalu menghindari wilayah Samaria. Tapi pada saat ini Yesus ingin melewati wilayah Samaria. Sehingga ketika melewati wilayah Samaria, Yesus tiba di dekat sumur di kota Sikar ketika para muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Nah, saat itu ada seorang perempuan Samaria yang datang mengambil air di sumur itu. Kemudian Yesus yang sudah lelah dari perjalanan meminta air pada perempuan tersebut. Namun percakapan mereka berkembang menjadi obrolan rohani yang mendalam. Yesus menyatakan bahwa dia dapat memberikan air hidup yang akan memberikan kehidupan kekal. Meskipun perempuan Samaria yang awalnya bingung, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus, namun kemudian Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Dan karena Yesus mengetahui hal-hal pribadi perempuan itu, ya, maka perempuan ini kaget bahwa nggak mungkin ada orang yang baru dikenalnya mengetahui semua hal, bahkan hal buruk dalam hidupnya. Dan dari situlah perempuan Samaria ini mengakui bahwa ini bukan manusia biasa. Dan akhirnya dalam obrolan itu perempuan mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Teman-teman, pendek cerita berikut ya saya ringkaskan beberapa tindakan yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu dalam Injil Yohanes pasal 4. Yang pertama yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu adalah memberikan air kepada Yesus, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di dekat sumur itu. Yesus meminta air pada perempuan Samaria. Meskipun orang Yahudi sekali lagi umumnya tidak mau berkumpul, bertemu atau bersosialisasi dengan orang Samaria.
perempuan itu justru memberikan air kepada Yesus, menciptakan kesempatan untuk percakapan yang mendalam. Yang kedua adalah perempuan ini berbicara dengan Yesus. Setelah memberikan air kepada Yesus, perempuan Samaria ini terlibat dalam percakapan rohani ya dengan Yesus secara mendalam. Mereka berbicara tentang air hidup, penyembahan yang benar, dan akhirnya Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Yang ketiga adalah perempuan Samaria ini menerima pengajaran Yesus. Perempuan Samaria ini menerima apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang air hidup dan menyembah Allah secara benar. Itu bukan masalah di tempat ya. Meskipun awalnya bingung, sekali lagi akhirnya perempuan ini memahami, menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia diselamatkan dan dia menyadari, ini yang keempat, menyadari tentang identitas Yesus itu, yaitu apa? Bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Samaria ini. Yang kelima adalah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini memberitahukan tentang Mesias ini kepada orang-orang di kota. Jadi setelah perempuan ini menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, perempuan ini langsung lari ke kota memberitahukan orang-orang tentang perjumpaannya, pengalamannya dengan Yesus, dengan Mesias itu. Dia menjadi seorang saksi dan mengajak penduduk kota untuk datang melihat Yesus. Jadi perempuan Samaria ini berperan sebagai seorang penginjil yang mengajak penduduk kota untuk bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya memang teman-teman, penduduk kota merespon undangannya dan datang melihat Yesus. Lalu banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Teman-teman bisa lihat di ayat 39 sampai 41. Menarik sekali teman-teman kisah perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4 ini. Dan ini yang kita ingin pelajari dari kehidupan perempuan ini untuk kita sekarang ini. Secara umum, melalui kisah perempuan Samaria ini, Injil Yohanes ingin memberikan gambaran kepada kita tentang inklusivitas kasih Yesus dan anugerah Tuhan Yesus. Inklusivitas itu keterbukaan, atau kasih Yesus tidak tertutup kepada suku atau ras tertentu. Yesus terbuka, keselamatan itu terbuka untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Yang kedua adalah pertobatan dan pengampunan. Setelah bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria ini mengalami pertobatan dan pengampunan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kuasa penyucian dan penebusan yang ada hanya kalau ada pertemuan dengan Kristus. Yang ketiga, pelajaran untuk kita adalah menjadi saksi. Perempuan Samaria ini menjadi saksi bagi penduduk kota dan membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus. Ini menunjukkan pentingnya bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat berbagi iman dan pengalaman pribadi kita untuk membawa orang lain percaya kepada Mesias atau Yesus Kristus, Juru Selamat itu. Jadi teman-teman, mari kita tiru apa yang sudah dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Latar belakang dia tidak baik, status sosialnya juga kurang baik. Tetapi setelah berjumpa dengan Mesias, dia berubah. Dia menerima keselamatan dan pengampunan. Dan yang patut diteladani dari perempuan Samaria ini adalah keinginannya untuk berbagi sukacita.
keselamatan dari Sang Mesias yang telah mereka nanti-nantikan. Teman-teman, kalau Kristus Sang Mesias telah lahir atau Natal di hati kita hari ini, maka seharusnya juga kita tidak akan menahan itu di dalam hati kita sendiri. Harusnya kita akan bersedia, bersemangat membagikan keselamatan dari Mesias itu kepada orang lain. Teman-teman setuju? Saya berharap kita semua setuju dan kita semua seperti perempuan Samaria. Setelah menerima keselamatan, kita tidak simpan sendiri. Sukacita itu kita bagikan kepada orang lain dimanapun kita berada. Teman-teman, selamat melayani dan selamat berdampak di komunitas teman-teman. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Amin.